Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana kita sampai dengan hari ini masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat melantunkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan Allah SWT. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita pengikutnya insyaallah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, jemaah sholat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kami menyampaikan beberapa pengumuman, perkenankanlah terlebih dahulu Pembina Masjid Raya untuk menyampaikan beberapa kata sambutan kepada Kak Haji Khairul Rizki. Kami persilakan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kami hormati Ustaz Tarmizi Muhammad Tayyib Al-Hajj yang akan memimpin sholat kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Masjid beserta perangkatnya, Nakanda Tatang Suryana, para sesepuh masjid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk ibu-ibu majelis taklim yang dikomandani Ayunda Bami Haja Syarifah Amir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Zulhijjah waktu Indonesia kita berhimpun di rumah Allah ini dalam rangka kita melaksanakan salat sunat Idul Adha. Selawat beriring salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat ini kita di Masjid Raya duduk-duduk manis berleha-leha menantikan sholat, sedangkan saudara-saudara kita lebih kurang 3,5 juta manusia bertumpuk berjubel di tempat yang sempit di Mina saat ini dalam rangka menunaikan wajib haji, yakni melontar atau melempar jumroh. Kita doakan semoga seluruh jemaah haji terutama yang berasal dari Masjid Raya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada gilirannya nanti kembali ke tanah air menyandang haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kami perlu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus masjid yang dikomandani Nakanda Haji Tatang Suryana yang sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Terutama kami dapat informasi tahun ini melalui pengurus masjid dan panitia kurban, saat ini dari kumpulan jemaah masjid sudah ada 14 sapi dan 1 ekor sapi yang datangnya dari pemerintah provinsi, yang kami tidak tahu sampai sekarang siapa yang mengusulkan sehingga kita dapat bagian dari pejabat gubernur. Mudah-mudahan orang-orang itu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tadi saya nukil ayat pendek Fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, salatlah kamu karena Allah
merasakan begitu kerasnya beliau untuk memotivasi umat Islam berkorban ini. Beliau mengatakan, kalau saat ini, saat Idul Adha ini kamu mampu dan tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Mudah-mudahan dengan motivasi ini, walaupun tahun ini korban di Masjid Raya ini sudah cukup banyak dan membanggakan, mudah-mudahan tahun depan akan lebih semarak dan lebih banyak lagi, karena kita semakin tahu bahwa korban itu walaupun tingkatannya sunat muakkadah dan waktunya setiap tahun kalau kita mampu. Dengan pengetahuan seperti ini, mudah-mudahan kita sudah memantapkan niat untuk berkorban tahun depan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menitipkan rezeki kepada kita sekalian sehingga kita bisa berbagi. Karena di dalam korban ini sendiri, di samping kita mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkorban kita dicintai oleh orang-orang di sekeliling kita karena kita sempat berbagi. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan, dan kepada seluruh yang terlibat melibatkan diri dalam rangka sholat Idul Adha dan nanti penyembelihan hewan kurban, kami atas nama pengurus Masjid Raya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kebersamaan, kekompakan seperti ini akan berlanjut berkesinambungan di tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya kami seluruh pengurus Masjid Raya menyempatkan diri mohon maaf lahir dan batin, sehingga di antara kita keluarnya dari masjid ini nanti tidak ada lagi rasa sangkut paut kita antar manusia. Andaikan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan laporan dari panitia kurban Idul Adha Masjid Raya 1445 Hijriah. Untuk hewan kurban yang dititipkan di panitia sebanyak 15 ekor sapi dari 105 orang pengurban dan ditambah 1 ekor domba dari seorang pengurban. Kemudian untuk pembagian daging hewan kurban ini akan dilaksanakan pada zuhur atau di atas jam 1, dan bagi pengurban yang ingin hadir nanti jam 8:30 bisa hadir untuk ikut menyaksikan pemotongan hewan kurban. Dan khusus untuk kupon telah kami bagikan sebanyak 700 kupon di lingkungan RT 06, 09 dan RT 32 serta para pengurban. Nah, untuk para pengurban ini karena ada yang tidak bermukim di sekitaran Masjid Raya ini, karena beliau adalah penduduk di sini tapi sudah bermukim di luar komplek ini, kuponnya ada yang belum diambil. Jadi kami persilakan untuk keluarga yang terdekat untuk mengambil kuponnya di panitia kurban. Dan masing-masing pengurban ini kita berikan 1 kupon plus 3 kupon umum kalau dia ingin memberikan kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Isinya lebih kurang 3 kilo untuk pengurban, dan kupon umum masing-masing 1 kilo. Itu khusus daging, ditambah yang lain-lain. Dan insya Allah daging yang akan kita bagikan sebanyak 1.220 kg. Bapak Ibu, untuk kupon di komplek ini kita bagikan sebanyak 219 kupon, 516 kupon termasuk keluarga para pengurban. Dan perlu kami ingatkan bahwa untuk adik-adik yang baru hari ini atau mungkin lupa, bahwa kita nanti takbirnya itu pada rakaat pertama 7 takbir, dan pada rakaat kedua 5 takbir. Bacaan antara takbir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, untuk khotib kita pada hari ini, khotib sekaligus imam, yaitu
yang kami hormati Ustaz Insinyur Haji Tarmizi M. Taib MPA dan Bilal Isku Munanda Saputra. Bapak Ibu, sekali lagi kami seluruh pengurus Masjid Raya, baik ibu-ibu majelis taklimnya maupun panitia masjid, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala iban, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kami hormati segenap pembina dan para pengurus DKM Masjid Raya Sekip beserta jamaah yang hadir, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, masyarakat hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk dapat menikmati ibadah salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ini yang bersamaan dengan 17 Juni 2024 Miladiah. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Selanjutnya marilah setiap saat kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dengan selalu merasa takut kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Pagi ini kumandang takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan panggilan agung ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima, bersamaan dengan ibadah mereka di sana. Di sini kita juga melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah haji, yaitu puasa Arafah kemarin. Kemudian nanti dilanjutkan pemotongan hewan kurban setelah selesai sholat Idul Adha ini, dan memperbanyak menggemakan takbir, tahlil dan tahmid selama hari tasyrik. Apa yang dilakukan itu semua maksudnya adalah sama dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Judul khutbah kita hari ini adalah hakikat kurban dari tujuan tasawuf dan meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul kurban berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu id dari kata ada ya'ud yang bermakna kembali, dan kurban dari kata qaraba yaqrabu
bermakna mendekat. Jadi Idul Kurban kemudian bisa dimaknai sebagai hari di mana kita berupaya kembali pada hakikat kemanusiaan kita yang selalu ingin mendapatkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta kita. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri kepadanya atau taqarrub ila Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Kemudian dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang kami bacakan dalam 45 khutbah tadi, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung. Karena itu dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban tidak saja bermakna memotong seekor hewan yang terbaik, namun jauh dari itu, yakni mengorbankan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu lama mendambakan seorang putra dan dengan khusyuk melantunkan doa. Namun setelah dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail, membuat hati beliau berpaling. Yang tadinya hanya terus mengingat Allah, kini mulai berbagi. Karenanya Allah memerintahkan untuk menyembelih putra tersayangnya, agar hatinya kembali bersih, hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti hakikat kisah ini dengan jalan memerangi hawa nafsunya atau mujahadah pada setiap kesempatan, dalam istilah tasawuf disebut mutasawwif. Pengorbanan kedua Nabi Allah tersebut menjadi sebuah pelajaran bagaimana tingkatan untuk mencapai ridho Allah. Kita harus rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintai di dunia ini, sedangkan kita sering terlena, enggan untuk mengorbankan sedikit harta untuk bersedekah, berinfak dan sebagainya, hanya karena sulitnya melesatkan hawa nafsu di dunia. Dalam kasus nyata tentang kurban, seringkali kita menyisakan pamrih atas hewan yang kita buat untuk berkurban. Mungkin pula karena Tuhan terlalu abstrak dan balasannya kurang instan, sehingga keikhlasan manusia menjadi sesuatu yang susah untuk dihadirkan. Menjadi sesuatu yang sebaliknya jika apa yang telah kita korbankan segera menjadi keuntungan. Misalnya kita berkorban kambing, besoknya mendapatkan sapi. Begitu kiranya semua orang akan berlomba untuk saling berkorban. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mengabdi untuk mengorbankan sesuatu hanya semata-mata karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nama lain dari Idul Kurban adalah Idul Adha. Adha memiliki makna penyembelihan. Harus ada yang disembelih. Kita yang termasuk belum memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, sesungguhnya telah diberi kemampuan untuk melakukan prosesi penyembelihan lain, yaitu menyembelih kambing, sapi, unta, ataupun hewan ternak lain yang beranak pinak di dalam diri kita. Hewan ternak sesungguhnya tamsil perumpamaan dari dominasi hawa nafsu dan syahwat kita. Tamsil segala kesesatan dan keburukan, kebodohan, kedengkian, takabur, buruk sangka, kemalasan, kecintaan pada hal-hal materi dan aspek lainnya yang harus kita sembelih dan kita buang dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang buta hati, akal dan pikirannya itu jauh lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah dalam surah Al-A'raf. Maulana Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawi Ma'nawi menafsirkan 4 ekor burung yang disembelih dan dicincang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 sebagai tamsilan 4 ekor unggas yang ada di dalam diri kita. Keempat ekor unggas itu adalah: pertama, bebek yang mencerminkan kerakusan, kemudian ayam jantan yang melambangkan nafsu, kemudian burung merak yang menggambarkan kesombongan, dan yang keempat, burung gagak yang melukiskan keinginan yang tinggi. Kita hanya bisa kembali hidup sebagai manusia ketika kita berani menyembelih keempat unggas ini, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencincangnya. Di
Di antara keempat unggas ini, bebeklah yang paling mewakili karakter kebanyakan manusia. Dikisahkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi secara indah dalam kitab Masnawi yang masyhur itu. Kisah itu bercerita tentang seekor keledai yang dikandangkan bersama seekor unta. Keledai itu berkata, "Wahai unta, kepalaku selalu menunduk ke bawah. Kendati demikian aku masih selalu jatuh, sementara kepalamu tegak dan pandanganmu lurus melihat ke atas, tetapi engkau tidak pernah jatuh. Apa sebabnya?" Sang unta menjawab, "Dengan kepalaku tegak dan lurus, aku bisa melihat jauh. Kalau ada lubang, aku bisa menghindarinya." Mendengar itu keledai menangis, "Wahai unta, bimbinglah aku, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, sehingga aku tidak jatuh lagi." Sang unta lalu menjawab, "Dengan mengakui kelemahan diri, kamu sudah terselamatkan. Berbahagialah sekarang karena kamu sudah terbebaskan dari sesuatu yang jahat." Terbebaskan dari sesuatu yang jahat yakni keaguan atau ego. Jamaah sekalian, kita ini sering bersifat anania, keaguan, ego, ingin menang sendiri, individualistik, dan ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Tujuan utama bertasawuf adalah mengalahkan keaguan atau ego, dan hal ini tidak boleh terlupakan oleh kita. Kemudian bagaimana tinjauan Islam tentang haji dan kurban dari ilmu tasawuf? Islam adalah rumah rahmatan lil alamin dengan sholat 5 waktu sebagai suku gurunya yang berfondasikan syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berdindingkan puasa, berpintu dan jendela zakat. Rumah ini mengayomi siapapun makhluk Allah di semesta raya, dan semuanya itu beratapkan haji. Tidak hanya sampai di situ. Sebagai 2 sisi yang menyatu dan tak terpisahkan, perdamaian adalah prinsip utama Islam dan keselamatan jadi asasnya. Tidak ada pengingkaran atas manusia dan kemanusiaan di dalam risalah Islam yang diturunkan Allah kepada Rasul mulia Nabi Muhammad SAW. Allah bahkan berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, "Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, ia seperti telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." Allah zat yang maha menghidupkan, yang mematikan dan menghidupkan kembali, telah memelihara kehidupan Ismail alaihissalam sebagaimana termaktub di dalam kisah kurban. Dan benar-benar itu berarti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dari garis Ismail alaihissalam itulah terlahir Nabi kita Rasulullah SAW. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya peristiwa agama adalah peristiwa manusia dan kemanusiaan. Allah memanifestasikan kehadirannya di semesta ini melalui penciptaan manusia, dan Allah memperkenalkan dirinya berbagai medium, terutama dalam hal ini melalui risalah kenabian Ibrahim alaihissalam, sang bapak tauhid. Petuah yang populer di kalangan sufi menuturkan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia akan mengenal Tuhannya. Karena itu jemaah sekalian, agar kita mengenal Tuhan kita harus mengenal dulu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, dan perbaikilah kelemahan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berikhtiar untuk mengenal dirinya sendiri sepanjang hayatnya untuk mengenal Allah. Kurban bersumber dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapat ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Lalu apa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil? Lulus dari ujian yang lebih tinggi, yaitu mendapat perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim dikaruniai ilmu yang paling tinggi tentang manusia dan kemanusiaan, yaitu bahwa puncak tertinggi dari kemanusiaan seorang anak manusia adalah berserah diri kepada Allah, Tuhan ilahi rabbi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah kita selalu berserah diri. Pengalaman hidup Nabi Ibrahim telah mengajarkan 3 tahap utama proses mengenal diri sendiri demi mengenal Tuhan. Yang pertama adalah tarwiyah atau perenungan, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail, anaknya sematawayang. Nabi Ibrahim merenung, yakin dan ragu saling berjibaku
Meski Ismail alaihissalam berharap ayahndanya melaksanakan perintah Allah itu, betapa berat menimbang keimanan dengan kepatuhan sebagai neraca. Ibrahim alaihissalam merenung begitu dalam mengetahui kebenaran. Merenung dalam hal ini diartikan menimbang dan belajar. Tahap kedua adalah arafah, atau mengetahui sesuatu secara mendalam dengan pengenalan yang benar-benar yakin berdasarkan kesadaran yang mumpuni. Keyakinan ini dibangun dengan 4 pilar arafah, yaitu meliputi ilmal yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, dan ilmal yaqin. Perjalanan batinnya mencari Tuhan, keberanian menghancurkan berhala, melawan Raja Namrud dan dibakar hidup-hidup adalah babak-babak Nabi Ibrahim alaihissalam mengenal dirinya sendiri hingga mengenal Allah. Tetapi beliau masih harus menempuh satu tahap lagi. Maka apa pesan Allah yang bisa dipahami ketika Ibrahim diuji untuk mengorbankan putra tercintanya? Ibrahim namanya berasal dari suku kata Aib atau Ab dan Rahim, dan jika disatukan bermakna ayah yang penyayang. Setelah pada tanggal 9 Zulhijjah melewati tahap Arafah, yaitu setelah beliau bermimpi yang sama untuk kali kedua dan ketiga, serta diingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa perintah Allah dalam mimpi itu benar-benar, dan Ibrahim alaihissalam memasuki 3 tahapan, yaitu nahar, penyembelihan, kerelaan untuk berkorban. Pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menetapkan atas dirinya untuk hanif, lurus berserah diri kepada Allah. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah teladan kepatuhan kepada Allah dan seorang yang hanif. Ia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Sang Khalilullah kesayangan Allah, putra dari Azar bin Nahur bin Saluh bin Ra'u bin Khalid bin Alir bin Saleh bin Al-Faqsah bin Sam bin Nuh, ini telah membulatkan tekadnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam dan Ismail, ayah dan anak, telah sama-sama menyembelih keakuan masing-masing. Ibrahim menyembelih cinta dan rindu yang teramat sangat kepada Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam menyembelih cinta dan rindu yang teramat sangat kepada Ibrahim ayahandanya. Dan Allah pun mentakdirkan menyelamatkan keduanya. Keagungan cinta dan kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada ayah dan anak ini, demikian pula kasih sayang anak kepada ayah, tidak akan kuasa melampaui semua keagungan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Pencemburu, terutama kepada kekasihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Selain terhadap Ismail alaihissalam, Ibrahim pun dipisahkan oleh jarak dan waktu terhadap Hajar, istri beliau yang sangat dicintai yang telah melahirkan Ismail. Kedua permata jiwa itu diasingkan di tanah haram, diasingkan dari kehidupan dunia untuk diserahkan kepada cinta dan kasih sayang Allah semata. Dianugerahkan kepada Ismail dan Hajar lebih dari air Zam-Zam. Allah bahkan meneguhkan cintanya dengan melanggengkan hijr Ismail dalam kemuliaan Ka'bah, abadi di sana hingga akhir zaman, dan turut dipusari oleh gelombang besar tawaf lautan manusia. Di radius hijr Ismail itulah dahulu Hajar dan Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keberserahan yang mutlak kepada Allah. Di sana pula peristirahatan terakhir Hajar dan Ismail, ibu dan anak yang tunduk patuh kepada Allah itu senantiasa dijaganya. Hajar Aswad, hijr Ismail dan makam Ibrahim berada dalam satu kesatuan Baitullah yang tak bisa dipisahkan. Jejak Hajar dari Safa ke Marwah tak bisa hanya mewariskan ikhtiar sa'i, namun juga mengajarkan betapa doa ibu menembus langit yang ketujuh. Segenap perjuangan hidup Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail alaihissalam ini tak cuma diperingati sebagai hari raya atau ritual haji, namun ditetapkan sebagai satu dari 5 rukun Islam. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'anzir bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dan serulah manusia untuk melaksanakan haji. Namun ada catatan bila mampu dalam ibadah haji.
Inilah ujian terberat manusia untuk mencapai kebesaran diri pada Ilahi. Seperti apa tafsir lain dari penjelasan bila mampu itu? Betapa kita mudah terjebak pada pikiran dan perasaan mampu untuk melaksanakan sesuatu berkat prestasi kita sendiri. Padahal sangat jelas betapa tiada daya dan upaya selain dengan izin Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sejak di Miqat sebelum memasuki Mekah, kaum muslimin yang berhaji wajib meniadakan diri dari hubbud dunya atau kecintaan terhadap urusan dunia, dan dengan sadar mengambil sendiri kematiannya. Mutu qabla an tamutu. Dia menetapkan atas dirinya ihram, haram melakukan hal-hal yang pada mulanya halal baginya. Inilah niat hamba Allah untuk kembali kepada fitrah. Tiada daya dan upaya Ibrahim alaihissalam untuk selamat dari api yang membara dan kekejaman Raja Namrud selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya untuk memperoleh keturunan selain atas izin Allah. Tiada daya dan upaya memelihara Hajar dan Ismail di tengah gurun pasir Mekah selain dengan izin Allah. Dan tiada daya dan upaya Siti Hajar dan Ismail memperoleh air selain dengan izin Allah yang telah mencurahkan air Zam-Zam yang abadi. Tiada daya dan upaya Ibrahim untuk memenuhi perintah Allah menyembelih anaknya selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya Ismail untuk mematuhi ayahnya selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya ayah dan anak Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk saling menguatkan hati memenuhi perintah Allah itu selain dengan izin Allah. Dan tiada daya dan upaya pula untuk selamat dari tajamnya pisau yang telah menempel di leher Ismail selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya pula bagi kita untuk menapaki jejak kebesaran Ibrahim, Hajar dan Ismail dalam ibadah haji selain dengan izin Allah. Intinya semua adalah berserah diri, hanya kita takut dan bertakwa kepada Allah. Keberserahan diri yang mutlak kepada Allah adalah sesungguhnya kemenangan yang nyata seorang manusia. Pada puncak inilah ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, menjadi abdillah atau hamba Allah, kita telah mencapai insanul kamil, dan insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita pada tempat yang setinggi-tingginya. Nabi Muhammad SAW yang memperjalankan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun bukan dalam kedudukannya semata-mata sebagai rasul atau nabi ataupun pemimpin umat terbaik, melainkan sebagai abdillah, hamba Allah, seperti tercantum dalam Quran surah Isra ayat 1. Dan subhanallah, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, yaitu di langit yang ke-7. Dalam Quran surah At-Tur ayat 4, Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah demi Baitul Ma'mur. Diyakini bahwa Ka'bah dan Baitul Ma'mur berada dalam satu garis lurus yang vertikal. Lautan manusia yang tawaf mengelilingi Ka'bah dan para malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur dan sholat di sana, seperti disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, apa pemaknaan dari rangkaian haji yang lain? Di padang Arafah, manusia bukan hanya untuk wukuf. Anak cucu Adam alaihissalam juga merenungi dosa asal manusia, yakni berdusta, dan dosa awal manusia yaitu mengambil yang bukan haknya atau mencuri. Sejak diturunkan ke dunia dari surga setelah peristiwa memakan buah khuldi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dipertemukan kembali di padang Arafah, yaitu di Jabal Rahmah. Maka beribadah haji adalah tentang keluar dari gelap menuju cahaya, minal dhulumati ilal nur, dari khilaf Adam dan Hawa menuju insafnya, dari silaunya gemerlap dunia yang menggelapi dan menggelapkan pandangan rohani menuju kemuliaan cahaya di atas cahaya, an-nur ala nur. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda bahwa ada perang yang lebih besar dari perang Badar, yaitu perang melawan diri sendiri, perang melawan hawa nafsu. Jumrah bukanlah akhir dari peperangan itu, sebab sepulang dari ibadah haji, setiap kita masih harus mengendalikan nafsu agar takluk dan patuh hanya semata-mata kepada Allah. Maka siapa yang selalu menjaga zikirnya tetap hidup, hatinya senantiasa dalam keadaan tawaf. Siapa yang tidak putus asa dalam berusaha dan berdoa, ia sesungguhnya sedang sa'i.
Siapa yang selalu sadar dan siaga menepis bisikan setan dan godaan nafsu, ia selalu dalam keadaan jamaah. Siapa yang mawas diri, ia pada hakikatnya dalam keadaan wukuf. Dan siapa yang telah berserah diri semata-mata kepada Allah, hatinya telah berhaji. Inilah kemenangan yang sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini jamaah sekalian, masyarakat muslimin wa zumratul mu'minin, bersenyumlah kita sebagai tanda kegembiraan, karena Rabb kita yang Maha Kuasa berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 58, yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Maka mari kita bergembira pada hari ini, karena kita masih bisa bertakbir dengan lisan kita yang merupakan anugerah Allah. Kita berbahagia karena karunia Allah berupa hidayah iman masih ada dalam hati kita. Kita tersenyum karena Al-Quran dan Sunnah Rasulnya masih indah selalu membersamai hari-hari kita dan keluarga kita. Kita bersyukur atas semua nikmat Allah, dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita, jalankan kewajiban dan tinggalkan larangan Allah atas segala kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada bagian akhir khutbah ini, kami kutip hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Masailul Ibad yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, akan datang kepada umatku nanti suatu masa di mana umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yaitu pertama, mereka mencintai dunia sedangkan mereka melupakan akhirat. Kedua, mereka mencintai kehidupan tetapi mereka melupakan kematian. Ketiga, mereka mencintai gedung-gedung yang indah tetapi mereka melupakan kuburan. Keempat, mereka mencintai harta tetapi mereka lupa akan pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir, 5, mereka mencintai makhluk tetapi mereka melupakan Khaliknya dan penciptanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Imran ayat 185. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita agar terhindar dari azab kubur yang sungguh mengerikan ini. Akhirnya jamaah sekalian, marilah kita sejenak merenung dan meresapi, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang digambarkan Nabi SAW dalam hadisnya itu? Jika iya, mari kita semua bertaubat dan memperbaiki diri dengan selalu menyiapkan bekal untuk perjalanan kita menuju negeri akhirat dan kekal abadi. Yang dengan selalu sabar dan istiqomah kembali meminta kekuatan dan petunjuk Allah, karena Allah lah yang selalu menggerakkan setiap anggota badan kita. Allah lah yang menetapkan hati kita. Allah saja yang mengatur semuanya. Dan jika kita mendapatkan kenikmatan dari ketaatan kita, maka lihatlah siapa yang memberikan nikmat itu, bukan melihat ketaatan dari hasil usaha kita. Dan jika kita mendapatkan rezeki, maka lihatlah yang memberikan rezeki kita. Demikianlah khutbah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La
billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musaddiqati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihi al-'azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radiyallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah hadirin sidang masyarakat Idul Adha rahimakumullah. Pada penghujung khutbah ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati kita, tunduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala keagungan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan atau kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Lindungilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, para mujahidin dan para kaum yang lemah yang ada di Palestina, yang ada di Indonesia, yang ada dimanapun di seluruh dunia ini. Tolonglah kami melawan orang-orang yang kafir dan angkatlah derajat kami ke tempat yang tinggi. Allahumma ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami, karena ia menjadi tempat hidup kami. Perbaiki akhirat kami, karena ia menjadi tempat kembali kami. Dan jadikan kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan kami dari segala kejahatan. Janganlah Engkau jadikan dunia ini ya Allah cita-cita dan terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka.
Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa yazidkum akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah